Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan saya kali ini adalah komponen pajak dalam APBN atau APBD, lalu dilanjutkan dengan fungsinya. Oke, yang pertama, sumber dan penggunaan uang negara setiap tahunnya dapat tergambarkan dari APBN atau APBD. Dalam APBN atau APBD, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ditetapkan target jumlah dan sumber-sumber penerimaan negara atau daerah yang digambarkan dalam anggaran pendapatan negara atau daerah dan penerimaan pembiayaan. Sedangkan penggunaan uang negara tersebut digambarkan dalam program-program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam anggaran belanja negara atau daerah dan pengeluaran pembiayaan dalam jangka waktu 1 tahun. Saat ini, Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan penerimaan pajak tersebut dimulai pada tahun fiskal 1984. Pemerintah memberitahukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self-assessment dalam pemungutan pajak tersebut. Penerimaan sektor pajak mengalami peningkatan volume dari tahun ke tahun sejak pembaruan di bidang perpajakan. Dalam APBN 2017 sendiri dapat diketahui bahwa pajak memiliki porsi terbesar dalam penerimaan negara, yaitu sebesar 1.498,9 triliun. Ketergantungan pendanaan yang bersumber dari pajak tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat atau dalam pendapatan APBN saja, namun juga dialami oleh seluruh pemerintah daerah yang tergambarkan dalam pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dalam APBD pemerintah di daerah di Indonesia dibandingkan dengan pendapatan asli daerah lainnya, seperti misalnya pendapatan restribusi daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah. Selanjutnya, apa sih fungsi dari APBN, APBD atau pajak dalam APBD, dan untuk apa dibuat? APBN disusun dengan tujuan sebagai pedoman belanja dan pendapatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh negara. Adanya APBD membuat pemerintah memiliki gambaran apa saja yang akan diterima dan apa saja yang akan dikeluarkan dan dilakukan selama 1 tahun. Diharapkan penyusunan APBD yang baik dan dilaksanakan sesuai dengan aturan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran masyarakat, dan meningkatkan kesempatan kerja. Fungsi APBN bila dijabarkan seperti yang pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Anggaran negara jadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Anggaran negara wajib memperhatikan keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Untuk pajak sendiri mempunyai fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, fungsi anggaran pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Yang kedua, fungsi mengatur pajak digunakan sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, fungsi pemerataan pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penyusunan dan penetapan APBN. APBN disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan negara yang terdiri atas penerimaan dan belanja negara.
APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara sendiri terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan dana hibah. Belanja negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Belanja negara dapat diperinci menurut organisasi, fungsi, dan belanja, dan jenis belanja. Penyusunan rancangan APBN berpedoman pada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan negara. Dalam hal anggaran yang diperkirakan defisit, akan ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Sebaliknya, jika anggaran yang diperkirakan surplus, maka pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus. Pemerintahan pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. Pemerintahan pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Berdasarkan rancangan anggaran tersebut, pemerintahan pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan sebagai acuan bagi setiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Dalam rancangan APBN, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang menyusun rencana kerja serta anggaran kementerian negara tahun berikutnya. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN. APBN yang telah disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang pemerintah pusat, dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan, undang-undang pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Pemerintah pusat menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan ramalan atau prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama DPR dan pemerintah pusat. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selambat-lambatnya yaitu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang dimaksud meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan APBN. Setelah APBN ditetapkan, undang-undang pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Pemerintah pusat menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan ramalan atau prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama DPR dan pemerintah pusat.
Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selambat-lambatnya yaitu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang dimaksud meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penerimaan pemerintahan pusat. Yang pertama, penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa adanya balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak, yaitu penerimaan yang terdiri atas sumber daya alam dan bagian pemerintah atas laba BUMN. Yang ketiga, hibah. Hibah yaitu merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang tidak mengikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengeluaran pemerintahan pusat. Yang pertama, belanja pemerintahan pusat menurut jenis belanja. Contohnya, belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja modal, subsidi, dan lain-lain. Yang kedua, belanja pemerintahan pusat menurut fungsi yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu belanja pemerintahan pusat menurut organisasi atau bagian anggaran. Saya Dinda Astri Khairia dengan NIM 282. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD adalah suatu hal yang sangat vital bagi daerah yang harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan memperhatikan skala prioritas. Dalam pelaksanaannya, anggaran pendapatan belanja daerah harus terarah kepada sasaran dengan cara yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, tahun anggaran daerah sama dengan tahun anggaran negara atau pusat. Maka, daerah baru bisa menyusun anggaran pendapatan belanja daerah sesudah diketahuinya besarnya subsidi yang akan diterima. Dalam realitanya, proses penyusunan dan pengesahan anggaran pendapatan belanja daerah itu baru dapat diselesaikan beberapa bulan setelah permulaan tahun anggaran. Walaupun demikian, persiapannya sudah dapat dilakukan sebelumnya. Selama proses itu berlangsung, kegiatan pemerintah daerah tetap berjalan seperti biasa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dianggap sangat penting. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan meliputi tidak saja pendapatan asli daerah atau PAD, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk
bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja disebabkan oleh adanya permintaan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pemungutan pajak, yakni pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah, atau bisa juga penyertaan modal pemerintah, yaitu investasi modal pemerintah pusat di suatu daerah. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pengertian dalam arti sempit, jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah secara global. Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan, hanya beberapa saja yang merupakan pendapatan asli dari daerah. Saya Fatma Quratul Ayunina, NIM 283, akan melanjutkan tentang jenis-jenis pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan pajak air permukaan. Sedangkan jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan mineral, dan pajak parkir. Selanjutnya, ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bersifat pajak dan bukan retribusi. Yang kedua, objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah, kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Yang ketiga, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang terakhir, objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat. Lalu, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah, kabupaten, atau kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, dan biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air diserahkan kepada daerah, kabupaten, kota paling sedikit 30%. Yang kedua, hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah, kabupaten, kota paling sedikit 70%. Yang ketiga, hasil penerimaan pajak air permukaan diserahkan kepada daerah, kabupaten, kota paling sedikit 70%. Retribusi daerah. Objek retribusi dan golongan retribusi terdiri dari yang pertama yaitu jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua, jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Yang ketiga, perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, retribusi jasa umum memiliki kriteria seperti retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Sedangkan retribusi
Jasa usaha memiliki kriteria seperti retribusi jasa usaha yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. Sedangkan retribusi perizinan tertentu memiliki kriteria seperti perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka atas desentralisasi. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. Ada beberapa pengertiannya, yaitu yang pertama, kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan alat-alat berat. Yang kedua, tanah adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, gedung ialah keseluruhan bangunan, termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya dan dikuasai pemerintah daerah. Yang keempat, alat berat adalah mesin gilas yang dikuasai oleh pemerintah. Yang kelima, saluran ialah utilitas instansi pemerintah swasta yang dipasang sepanjang jalan, yang pemeliharaannya menjadi beban pemerintah daerah. Yang keenam, rumah dinas adalah rumah dinas yang dikuasai pemerintah daerah. Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi pemakaian tanah, pemakaian bangunan, dan pemakaian kendaraan alat-alat berat. Hubungan pajak terhadap APBN dan APBD. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana pertimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antar pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah atau penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman atau hibah dari perusahaan negara atau daerah setelah mendapatkan persetujuan DPR dan atau DPRD.